Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ridho Rizky Al-Fatih. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep dasar algoritma. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk komputer, matematika, dan kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri algoritma. 1. Jelas dan tidak ambigu. Setiap langkah dalam algoritma harus dirumuskan dengan jelas dan tanpa ambiguitas. Ini berarti bahwa setiap instruksi harus mudah dipahami dan tidak membingungkan. Jika langkah-langkah ambigu, maka bisa menyebabkan kesalahan dalam implementasi. 2. Terdefinisi dengan baik. Algoritma harus memuat instruksi yang detail dan terperinci. Ini penting agar semua pihak yang terlibat, termasuk programmer dan pengguna, dapat memahami cara kerja algoritma tanpa kebingungan. Deskripsi yang baik membantu dalam mengembangkan dan pengujian. 3. Input dan output. Algoritma harus memiliki satu atau lebih input, yang merupakan data yang diperlukan untuk memproses, dan harus menghasilkan satu atau lebih output, yaitu hasil dari proses tersebut. Misalnya, pada algoritma penjumlahan, inputnya adalah 2 angka dan outputnya adalah hasil penjumlahan. 4. Akhir yang pasti. Algoritma harus memiliki langkah akhir yang jelas, memastikan bahwa proses akan berhenti setelah mencapai tujuan. Hal ini mencegah algoritma berjalan terus-menerus tanpa henti, yang bisa menyebabkan masalah dalam sistem. 5. Efek. Setiap langkah dalam algoritma harus dapat dilakukan dalam waktu yang terbatas dan dengan sumber daya yang wajar. Ini berarti bahwa algoritma harus dirancang untuk efisiensi, baik dalam hal waktu memproses maupun penggunaan memori. Algoritma yang efektif sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi. Dengan memahami dan menerapkan ciri-ciri ini, Anda dapat merancang algoritma yang baik dan lebih efisien untuk berbagai masalah yang ingin diselesaikan. Langkah-langkah membuat algoritma. 1. Identifikasi masalah. Langkah pertama adalah menentukan masalah yang ingin diselesaikan. Ini melibatkan menentukan tujuan, mendefinisikan batasan, mengidentifikasi pengguna. Analisis masalah. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memahami masalah secara mendalam. Ini melibatkan pengumpulan data, menganalisis penyebab, mencari solusi yang mungkin. 3. Rancang algoritma. Setelah analisis dilakukan, Anda dapat merancang algoritma. Ini mencakup menentukan langkah-langkah, menggunakan notasi yang tepat, dan memastikan kejelasan. 4. Uji algoritma. Setelah algoritma dirancang, penting untuk mengujinya, menggunakan berbagai data, memverifikasi output, mencatat kesalahan. 5. Perbaiki dan optimasi. Langkah terakhir adalah memperbaiki dan mengoptimasi algoritma jika diperlukan, yaitu menganalisis kerja, melakukan perbaikan, dan optimasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat mengembangkan algoritma yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai masalah. Notasi algoritma. Pseudocode. Pseudocode adalah cara untuk menuliskan algoritma menggunakan bahasa yang menyerupai bahasa pemrograman, tetapi lebih sederhana dan mudah dipahami. Pseudocode tidak terikat pada sintaksi tertentu, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Ciri-ciri pseudocode meliputi kejelasan, struktur yang jelas, dan fleksibel. Flowchart. Diagram alur adalah representasi grafis dari langkah-langkah dalam algoritma. Ini menggunakan simbol standar untuk menggambarkan berbagai elemen dalam proses. Ciri-ciri diagram alur meliputi visualisasi, simbol standar, dan alur jelas. Kedua notasi ini memiliki kelebihan masing-masing. Pseudocode lebih mudah untuk dibaca dan ditulis, sementara diagram alur memberikan representasi visual yang membantu dalam memahami alur proses.
Pemilihan notasi tergantung pada referensi individu dan konteks pemecah masalah. Contoh alur contoh algoritma sederhana. Algoritma algoritma sederhana. Algoritma menjumlahkan dua angka, yaitu mulai ambil input angka A dan B, minta pengguna untuk memasukkan dua angka, input A, B, hitung jumlah, lakukan operasi penjumlahan pada kedua angka. Proses jumlah sama dengan A plus B. Tampilkan hasil jumlah, tampilkan hasil penjumlahan kepada pengguna. Output hasil jumlah. Selesai, akhiri proses algoritma. Penjelasan langkah-langkah. Input, pengguna diminta untuk memasukkan dua angka, yaitu A dan B. Proses, angka yang dimasukkan dijumlahkan dan hasilnya disimpan dalam variabel sum. Output, hasil jumlah ditampilkan kepada pengguna. Dan akhir, proses berakhir dengan semua langkah selesai. Klasifikasi algoritma. Algoritma interaktif menggunakan struktur kontrol seperti loop untuk menyelesaikan masalah. Biasanya ini digunakan ketika jumlah langkah yang diperlukan dapat ditentukan sebelumnya. Algoritma rekursif memecahkan masalah dengan memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan sub-masalah yang lebih kecil. Ini sering digunakan untuk masalah yang dapat didefinisikan dalam istilah yang lebih kecil dari diri mereka sendiri. Algoritma berbasis greedy. Algoritma berbasis greedy membuat pilihan terbaik yang tampaknya paling optimal pada setiap langkah tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan tersebut di masa depan. Ini sering digunakan dalam masalah optimasi. Algoritma dinamis. Algoritma dinamis menyelesaikan masalah dengan berbagai masalah besar menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan menyimpan hasil dari sub-masalah tersebut untuk digunakan kembali, sehingga menghindari perhitungan ulang. Klasifikasi algoritma ini membantu dalam memahami pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. Setiap jenis algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pemilihan algoritma yang tepat tergantung pada sifat masalah yang ingin diselesaikan. Kesimpulannya, algoritma adalah alat penting dalam pemrograman dan pemecah masalah. Memahami konsep dasar algoritma akan membantu dalam merancang solusi yang efisien dan efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.